Nilai perbandingan daya listrik pada hambatan 2 ohm dan 4 ohm pada rangkaian di bawah adalah berapa banding berapa. Pada rangkaian yang ada di soal ini diketahui ada dua rangkaian tertutup. Kemudian hambatan 2 ohm di lintasan yang ada di kiri dan 4 ohm, hambatan 4 ohm di lintasan yang kanan. Sebelum kita mencari berapa nilai perbandingan daya listrik pada hambatan 2 ohm dan 4 ohm, kita akan mencari terlebih dahulu arus yang mengalir melalui hambatan 2 ohm dan 4 ohm tersebut. Baru nanti bisa kita cari daya listriknya. Baik, saya ambil gambarnya terlebih dahulu. Kita bisa menggunakan konsep dua rangkaian tertutup untuk mencari arus pada hambatan 2 ohm dan 4 ohm. Oke, jadi di sini ada titik A dan titik B ya. Di mana percabangan di titik A, kita misalkan arusnya semuanya keluar. Jadi yang ke kiri atau saya tulis dengan I1 itu keluar. Kemudian I2 yang mengalir ke bawah itu juga keluar. Dan I3 yang mengalir ke kanan juga keluar. I1 nanti akan mengalir dari A ke B lewat kiri. I2 dari A ke B lewat tengah. Dan I3 mengalir dari A ke B lewat kanan ya. Kalau kita jumlahkan nilai I1 ditambah dengan I2 dan ditambah dengan I3, nilainya nanti harus sama dengan 0. Ini sesuai dengan hukum Kirchhoff ke-1. Selanjutnya nilai I1, I2, dan I3 bisa kita ganti menjadi VAB min sigma E1, karena ini I1 ya, dibagi sigma R1 ditambah VAB tegangan dari A ke B min sigma E2 dibagi dengan sigma R2 ditambah dengan VAB min sigma E3 dibagi dengan sigma R3 sama dengan 0 ya. Oke, selanjutnya VAB ya. Kita kurangi dengan di sini arusnya I1 mengalir ke kiri melewati 8 volt. Nah, ini ketemunya plus dulu. Jadi langsung kita tulis yaitu min 8 dibagi hambatannya adalah 2. Ditambah yang di tengah adalah VAB min. Nah, ini arus I2 juga ketemu positif dulu ya, karena ketemu panjang dulu, maka langsung ditulis dengan 6. Nah, sedangkan hambatannya di sini adalah 0. Oke, ditambah dengan VAB yang di kanan itu ya, kalau I3 akan mengalir bertemu dengan tegangan 10 volt, ketemunya negatif dulu karena pendek dulu ya. Min jadi plus 10 dibagi hambatan yang ada di kanan adalah 4. Jadi sama dengan 0. Nah, di sini ada satu ruas di mana nilainya tidak bisa kita dapatkan hasilnya karena yang di atas nilai tertentu dibagi dengan 0, maka hasilnya itu tak hingga. Maka ini bukan berarti ini akan makin sulit, tidak. Justru ini akan semakin mudah. Seandainya nanti yang penyebutnya ini tidak sama dengan 0, maka ya diselesaikan seperti biasa ya. Penyebutnya nanti disamakan ya, nanti dicari VAB baru dicari arusnya. Nah, ini karena di sini dibagi dengan 0, nilainya tak hingga. Artinya apa? Artinya di lintasan tengah itu antara titik A ke titik B itu hanya terdiri satu tegangan saja, tidak ada hambatannya. Sehingga langsung bisa kita dapatkan bahwa nilai VAB-nya itu sama dengan, kalau dari A ke B kan ketemu positif dulu ya, berarti langsung sama dengan 6 gitu ya. Langsung sama dengan 6 volt. Nah, itu nilai tegangan dari A ke B. Oke, selanjutnya kita akan mencari arus yang mengalir melewati 2 ohm yaitu I1 dan I3, arus yang mengalir melalui 4 ohm. I1 dulu, I1 ya, tadi seperti yang sudah kita tuliskan, I1-nya diganti dengan ini. Berarti VAB min 8 dikurangi dengan 2. VAB-nya kan 6, jadi 6 min 8 dibagi 2. Maka min 2 dibagi 2 berarti min 1 ampere. Itu nilai I1-nya. Sedangkan I3-nya adalah VAB plus 10. VAB-nya kan 6 plus 10 dibagi dengan 4. Jadi 16 dibagi 4 maka 4 ampere. Itu adalah I3-nya.
Nah, baru kita mencari perbandingan daya pada hambatan 2 ohm atau saya tulis P1 dibandingkan dengan P3 ya. P3 itu daya pada hambatan 4 ohm karena arusnya I3 maka saya simbolkan dengan P3 ya. Nah, kita pakai persamaan yaitu I1 kuadrat dikali R1 dibagi dengan I3 kuadrat dikali dengan R3. I1 adalah min 1 dikuadratin berarti 1, R1 nya adalah 2. Dibagi dengan I3 nilainya 4 dikuadratin itu 16 dikali dengan 4 ya. Berarti nanti kalau saya sederhanakan ini 8 maka nilainya adalah 1:30, 32 ya. Maka jawaban yang benar adalah E.